Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah MSTR Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema transportasi. Intinya kita akan membahas tentang sistem transportasi berkelanjutan. Nah, berikut saya akan sampaikan agenda pertemuan atau perkuliahan kita untuk tema ini. Yang pertama adalah ada identifikasi masalah. Nah, di pertemuan ini kalian akan diminta untuk mencari masalah yang ada di sekitar kalian. Masalah apa? Masalah tentang sistem transportasi yang ada. Namun, tentu saja sebelumnya Anda harus memahami terlebih dahulu apa sih makna dari sistem transportasi berkelanjutan ini. Nah, setelah itu pada pertemuan selanjutnya kalian akan mencoba untuk mengidentifikasi akar masalah. Mengapa? Karena kalian akan ditantang untuk membangun solusi dari fakta atau masalah yang kalian temukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini setelah kalian menemukan apa sih kira-kira akar masalah dari fakta atau masalah tersebut, maka kalian akan ditantang kembali untuk membuat sebuah solusinya atau merancang sebuah solusinya. Nah, dari bagaimana cara merancang dan membangunnya, tentu ada beberapa konsep juga yang akan kalian terima nanti di pertemuan kedua. Dan setelah kalian memutuskan seperti apa solusinya, maka kalian bisa membuat rancangannya menggunakan beberapa media aplikasi seperti Minecraft ataupun AnyLogic. Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil rancangan solusi kalian. Selama 2 kali pertemuan ini ada 2 kesempatan, silahkan gunakan kesempatan ini untuk selalu berkonsultasi dengan para dosen Anda. Kemudian selanjutnya kalian akan diberi waktu untuk mengoptimalisasi uh, model atau simulasi atau solusi yang telah kalian ajukan. Kemudian setelah itu, pada pertemuan selanjutnya kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil optimalisasi kalian dari pemodelan yang telah kalian buat. Nah, di akhir kalian akan diminta untuk melakukan sebuah komunikasi ilmiah, membuat sebuah komunikasi ilmiah, baik berupa artikel, ataupun poster, ataupun video. Nah, ini berikut adalah rincian kegiatannya. Jadi, yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian ada yang kedua membangun solusi, yang ketiga optimalisasi solusi, dan yang terakhir adalah komunikasi ilmiah. Yuk, mari kita mulai mengidentifikasi masalah. Apa? Yang pertama adalah langkah pertama mendefinisikan dulu masalahnya apa. Sebelum mendefinisikan, tentu kita harus mendefinisikan dulu makna keberlanjutan pada sistem transportasi. Kemudian baru setelah itu menyelidiki fakta-fakta di sekitar lingkungan kalian gitu secara online. Kemudian mengidentifikasi akar masalah dari fakta yang ditemukan tersebut. Yuk kita mulai. Sekarang kita mulai dengan membahas apa sih makna definisi sustainability atau berkelanjutan tersebut. Masih ingat di pertemuan selanjutnya ada 3 pilar penting dalam definisi sustainability? Apa saja? Ada environment, ada sosial, ada ekonomi. Nah, begitu juga di dalam transportation sustainability. Artinya, bagaimana sustainability di dalam transportasi ini? Yuk kita simak. Untuk yang ekonomi, sebuah sistem transportasi yang berkelanjutan artinya sebuah sistem ini harus mampu mendukung vitalitas ekonomi sambil mengembangkan infrastruktur dengan biaya yang efisien. Nah, biaya infrastruktur ini harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayarnya. Nah, sedangkan untuk aspek sosial, di sini artinya sistem transportasi yang berkelanjutan artinya sistem yang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Sistem tersebut harus membuat transportasi yang mudah diakses, kemudian aman, nyaman, termasuk penyediaan sarana mobilitas untuk semua orang. Artinya semua orang, semua kalangan, semua jenis, baik yang dia sempurna maupun disability. Jadi kita harus bisa memfasilitasi semua itu secara sosial. Nah, kalau secara lingkungan, artinya transportasi yang berkelanjutan itu adalah transportasi yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan environmental di sekitarnya. Jadi tidak menimbulkan banyak polusi. Makanya yang dimaksud di sini adalah harus sistem transportasi yang mengurangi emisi, polusi,
Nah, dan sistem transportasi yang mengurangi sumber daya material yang diperlukan untuk membangun sebuah struktur infrastruktur. Jadi artinya begini, ketika sebuah sistem transportasi itu dibangun, otomatis materialnya harus dipertimbangkan. Ketika terlalu banyak menggunakan material, otomatis sumber daya alam yang diperlukannya pun untuk membangun material tersebut akan menyebabkan berkurangnya sumber daya alam. Gitu. Nah, kemudian, ketika kita ingin mencari masalah di dalam sistem transportasi berkelanjutan ini, kita jangan lupa kembalikan ke SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa pilar di sini, pilar. Nah, Anda bisa mulai mengidentifikasi dari pilar-pilar ini. Anda boleh ambil misalkan contoh 1 atau 2 pilar. Contohnya gini, contohnya adalah saya ambil yang pendidikan bermutu. Mari kita amati sistem transportasi di Indonesia di sekitar kita. Apakah memang sistem transportasi itu sudah bisa menjamin atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan? Nih, sebagai contoh Anda lihat di sini bahwa ada seorang anak yang ketika dia akan bersekolah itu harus menggunakan sistem transportasi yang infrastruktur yang seadanya seperti ini. Mereka jauh rumahnya menuju sekolah itu harus banyak jalan yang ditempuh, menyeberangi sungai, dengan fasilitas yang seadanya. Nah, apakah dengan sistem transportasi seperti ini pendidikan kita akan bermutu? Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi Anda bisa menggunakan atau menganalisis salah satu pilar, kemudian cari masalahnya apa sih tentang transportasi yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Ada juga pilar yang lain, contohnya contoh nomor 15 misalkan, tentang menjaga ekosistem darat. Contoh, apakah sistem transportasi yang kita bangun, contoh infrastruktur yang kita bangun, jalan raya yang kita bangun, jalan tol yang kita bangun ini bisa merusak ekosistem darat tidak? Nah, bagaimana caranya agar seminimal mungkin sistem transportasi yang kita kembangkan itu tidak banyak merusak ekosistem darat? Nah, itu contoh seperti itu. Kira-kira bagaimana solusinya? Itu ya, satu contoh. Nah, ini ada contoh lain cerita tentang Budi yang dia adalah seorang pekerja yang dia harus apa namanya? Memerlukan waktu panjang untuk menuju tempat tinggalnya. Mari kita simak dan saksikan video berikut.